أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Al-Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang. Nggak benar ini. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al-Zaitun, bubarkan Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu, mantan pengurus Al-Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam. Biar pemerintah tergerak. Negara ini harus hadir Pak. Kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini, harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada, tapi pakai komputer aja. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh saya harus ada penelitian pembahasan yang serius ya. Al-Zaitun ini memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal lain karena memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu nanti akan kami cek kembali seperti masalah nanti peruntukan lahannya seperti itu nanti kita akan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, baru saja kita sudah saksikan satu pandangan yang disampaikan oleh Islah Bahrawi. Dan setelah itu juga kita sudah saksikan cuplikan pernyataan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Wali Kota Indramayu yang mereka berbicara tentang Al-Zaitun ya, Al-Zaitun yang dalam hal ini tentunya lebih fokus kepada Panji Gumilang. Untuk kali ini saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi
Meski pada beberapa situasi saya memang ada yang kurang setuju, tapi pada saat ini pernyataan dia saya sangat mendukung dan saya sangat setuju. Karena memang Al Zaitun itu cukup meresahkan, khususnya dalam hal ini adalah Panji Gumilang yang saya maksud. Sudah sangat meresahkan ajaran-ajaran yang disampaikan, ya, segala sesuatu yang disampaikan itu sudah membuat resah umat Islam. Konten-konten yang penuh dengan kontroversi itu membuat gaduh. Ajaran-ajaran yang diajarkan kepada para santri, ya, ataupun terobosan-terobosan yang mereka buat sudah banyak yang sangat menyesatkan. Jadi memang sudah selayaknya pemerintah mengambil alih dalam hal ini untuk mencoba ya membina. Kalaulah tidak bisa dibina, ya dibinasakan gitu loh, dibubarkan. Dalam hal ini saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi. Kiai Haji Ma'ruf Amin mencoba akan memberikan satu penelusuran ulang atau kaji ulang atau penelitian ulang. Menurut saya dulu kalau tidak salah itu kan sudah ada melakukan satu research gitu ya ke Al Zaitun. Maka kalau menurut saya itu saja diperkuat, itu dilanjutkan, dicari data baru dengan data dan fakta yang ada, maka itu bisa dijadikan satu referensi untuk mengambil sikap terhadap Al Zaitun. Dan kalau kita lihat banyak sudah pengakuan-pengakuan dari alumni yang menyatakan bahwasanya Al Zaitun itu memang sangat menyesatkan. Maksud saya alumni adalah alumni NII yang taubat dari NII Al Zaitun, kemudian mereka berbicara, membuka fakta dan data yang sebenarnya. Salah satunya yang ini, saudara, sama-sama kita saksikan yang satu ini. Ya, kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan dengan Pak Imam Supriyanto yang ada di Cirebon. Pak Imam. Ya, Pak Imam, secara garis besarnya sebenarnya apa sih yang ingin Anda bongkar dari NII KW 9 yang disebut-sebut pimpinan dari Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya begitu? Baik, yang kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia. Bukan antara Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Namun Panji Gumilang yang bersembunyi di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Mengapa Anda kemudian harus merasa membutuhkan perlindungan dari LPSK? Adakah yang mengancam Anda? Alhamdulillah sampai hari ini belum. Namun indikasi-indikasi atau kewaspadaan itu kan perlu. Kita sebelum hal-hal itu terjadi, kita menjaga perangkat-perangkat yang bisa menyelamatkan diri kita. Ya, Pak Imam, mungkin bisa Anda detailkan apa sebenarnya yang ingin Anda bongkar selain keterkaitan Panji Gumilang dengan NII? Sebetulnya intinya itu, Mas Indra, karena tadi yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin bahwa ada pembinaan dari pemerintah kemungkinan terhadap NII ini. Namun Panji Gumilang ini tidak terus terang kepada kami, sehingga kalau kami terus terang, kami bisa berkarya di permukaan, berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Buktinya hasilnya adalah pesantren Al-Zaitun. Kalau dia bermain mata sendiri, berarti dia menipu kami selama ini. Maksudnya tidak memberitahu Anda itu memberitahu tentang apa? Pembinaan pemerintah begitu? Betul, binaan pemerintah. Selama ini kami memandang Panji Gumilang itu bukan sosok Panji Gumilangnya, namun negara Islam Indonesianya. Kalau Panji Gumilangnya, kami tidak nilai apa-apa dirinya itu. Pak Imam, saat Anda di NII, posisi Anda cukup tinggi sebagai salah satu menteri begitu disebutkan di sana. Benarkah demikian? Ya, betul. Dan saya bisa tunjukkan SK-nya dan bukti visualnya yang sekarang sudah ada di Intelkam Polri. Ya, kemudian satu apa yang Anda pandang dari Panji Gumilang? Apa yang dia serukan sehingga kemudian Anda merasa berbeda pendapat dengan dia? Ya, sebetulnya selama ini saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Panji Gumilang. Karena saya anggap dia sebagai senior saya, sebagai orang tua saya, sebagai guru saya, sebagai kakak saya.
Sehingga saya sebetulnya belum ada masalah apa-apa, namun karena permintaan dari ibu dan orang tua saya, itulah yang berat saya untuk bergabung kembali kepada NII. Ya, Anda menyatakan alasan karena ada nasihat dari orang tua Anda begitu. Tapi kemudian fakta yang menunjukkan bahwa Anda posisi tinggi, berada di tingkatan menteri di NII, terus kemudian setelah Anda keluar, Anda justru melaporkan dan melakukan roadshow ke DPR, ke polisi, minta perlindungan LPSK. Ada kesan yang di sini menunjukkan Anda hanya sakit hati secara pribadi terhadap Panji Gumilang. Pendapat Anda atau tanggapan Anda bagaimana, Pak? Tidak betul, tidak betul. Itu alasan karena orang tua itu tulus. Siapa yang bisa mengelak atau tidak taat kepada orang tua? Kalaupun saya menteri presiden pun kalau sudah dihadapkan dengan ibunya pasti dia luluh. Baik, ketika Anda berada di NII dan juga sempat bergabung di Al Zaitun begitu, Pak? Iya betul, sebagai pendiri. Sebagai pendiri kan, bahkan anggota Badan Pembina. Nah, saudara, sudah sama-sama kita saksikan tadi apa yang dinyatakan, diungkapkan oleh seorang menteri, ya, dulu menteri yang sudah diangkat di dalam negara NII, ya, Imam Supriyanto, ya. Dan itu dia akan mengangkat, itu sudah menunjukkan bukti yang sebenarnya. Yang sebelumnya mungkin kita sering dengan penyampaian Ken Setiawan. Nah, kali ini Imam Supriyanto dengan nyata dan jelas menyatakan apa yang terjadi sebenarnya di sana, begitu ya. Betapa Panji Gumilang itu menjadi sosok yang begitu luar biasa, mampu merubah dan membuat semuanya menjadi kacau balau, begitu ya. Bahkan ajaran-ajaran sesat memang sudah sepantasnya untuk ya kasarnya itu memang harus dibubarkan lah bahasa ini. Ingat, HTI, FPI, hanya karena beda pandangan, hanya mungkin beda cara penanganan organisasi, lalu dibubarkan dengan mudah, bahkan sepihak dengan mudah dibubarkan. Kenapa dengan ini begitu sulit dibubarkan? Harus melalui kajian-kajian, survei-survei, penelitian-penelitian. Sementara ketika FPI, HTI dibubarkan tidak melalui kajian-kajian yang begitu rumit menurut saya. Jadi dengan gambaran umum saja sudah bisa dulu itu dijadikan satu kesimpulan sehingga harus dibubarkan. Nah, kenapa yang ini tidak bisa itu dilakukan? Saya kasihan sebenarnya orang-orang yang sudah terpengaruh dan pemahaman Panji Gumilang itu begitu mendarah daging dalam diri mereka sehingga begitu mati-matian membela Panji Gumilang gitu ya, dengan backgroundnya yang begitu luar biasa, pengaruhnya begitu luar biasa, kesesatannya juga luar biasa. Doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Panji Gumilang itu tertanam di dalam di dalam diri para pengikutnya, santri-santrinya, sehingga berapa banyak itu konten-konten alumni Zaitun memberikan pembelaan terhadap ajaran yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Ya salah satunya mungkin respon-respon ya, komentar-komentar terhadap YouTube yang saya buat ini pun banyak yang membela Panji Gumilang, bahkan sebaliknya menyatakan saya yang menyebar berita hoax gitu ya. Silahkan saudara seperti apa itu ya, mau memberi komentar apa. Yang jelas saya sungguh sangat kasihan melihat saudara-saudara yang sudah termakan dengan omongan Panji Gumilang, yang notabene Panji Gumilang itu ilmunya sangat rendah, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadisnya sangat dangkal, apalagi fikihnya jauh dari yang kebenaran. Semoga ini bisa menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua, dan dapat menyadarkanlah orang-orang yang sudah begitu mendarah daging keyakinan yang ditanamkan oleh Panji Gumilang pada diri mereka. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.